Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Julianensi. Saya dari kelas 3 BKTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Komunikasi Multimedia yang berjudul Modul 3 atau Move to Front, bagian pendahuluan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan memasuki ke modul 3-nya, yaitu bagian move to front. Berikut adalah identitas saya. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke latihan soalnya, kita akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Kenapa kita harus membaca ini? Karena agar kita mengetahui step by step ketika kita mengerjakan latihan soal nanti. Pada modul sebelumnya kita telah mencoba membuat encoder-decoder kompresi data dengan menggunakan teknik RLE. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat encoder-decoder kompresi data yang masih serumpun dengan metode RLE, tapi dengan detail yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode MTF atau Move to Front, di mana konsepnya adalah mengupayakan agar simbol-simbol yang sering muncul ditempatkan pada posisi-posisi awal dengan nomor indeks yang rendah, sehingga bila di encode nanti cukup menggunakan panjang bit yang sedikit. Metode ini juga akan dimulai dengan sederet simbol dengan posisi setiap simbol direkam dalam indeks. Bila ada data yang ingin dikirimkan, maka indeks data tersebut yang akan dikirimnya dan simbol yang sama pada list juga akan dipindahkan ke bagian posisi terdepan. Begitu seterusnya sampai semua data berhasil dikirim. Sebagai contoh, bila kita memiliki sederet simbol S sama dengan A, B, C, dan E. Nah, dengan indeks posisi I sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk mengirim data D akan menjadi D, C, D, E, A, B, E, B. Maka proses yang terjadi dapat dilihat pada tabel 1 seperti ini. Nah, di mana proses dekode yang diawali dengan list yang sama serta menerima input nomor indeks dengan asumsi tidak ada kesalahan pada media transmisi, maka data asalnya dapat direkonstruksi kembali seperti yang dapat kita lihat pada tabel ini. Nah, begitu teman-teman untuk pendahuluannya. Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian latihan soalnya. Nah teman-teman, baik, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian latihan soal di modul 3 ini. Kita akan membacakan instruksinya terlebih dahulu. Sebagai pendahuluan dari program Move to Front, buatlah program untuk bisa mendeteksi angka urutan pada data input terhadap library yang akan kita buat atau deretan simbolnya. Dengan deretan simbolnya seperti ini. Nah, sedangkan data stream yang akan dihasilkannya yaitu D, C, D, E, A, B, E, B. Oke. Kita akan membuat flowchart, kemudian kita akan memasukkan programnya. Input data stringnya seperti ini, outputnya seperti ini. Oke. Baik teman-teman, kita akan mencoba membuat programnya, lalu kita akan merunning apakah hasil program yang kita buat ini sesuai dengan instruksi yang diminta. Kemudian setelah itu baru kita akan memberikan fungsi setiap baris dari program-program yang telah kita buat. Oke, yang pertama kita menggunakan D sama dengan angkanya itu seperti ini ya teman-teman. Kita copy, masukkan ke sini, tapi kita hilangkan saja ininya. Untuk kodenya seperti ini, dan S nya tadi sama dengan A, B, C, D, E.
Kemudian kita masukkan I sama dengan kemudian kita akan membuat perulangan loop for x in range len kita akan menginisialisasi atau mengulangi perulangan yang D ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat perulangan untuk Y. For Y in range len untuk hasil S ini. Kemudian kita akan membuat if dx dengan sama dengan s y. Lanjut i sama dengan i ditambah string, atau kita singkat str saja. Lanjut kita akan membuat y plus sama dengan 1. Lanjut kita membuat s y sama dengan 0. Kita akan memprint hasil D, kemudian print hasil I. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya teman-teman, seperti yang diminta. DC, D, E, A, B, E, B, ini output yang akan dikeluarkannya seperti ini. Dan bisa kita lihat ya teman-teman bahwa program yang kita buat hasilnya sama seperti instruksi yang diminta. Baik, kita selanjutnya akan menuliskan fungsi perbarisnya. Ini digunakan sebagai string yang berisi karakter yang ingin dianalisis. Selanjutnya ini sebagai string yang berisi karakter yang menjadi acuan. Ini sebagai variabel untuk menyimpan indeks karakter yang cocok. Nah, perulangan ini kita tulis loop untuk setiap karakter dalam string D. Nah, jika ini untuk loop untuk memeriksa setiap karakter dalam string S. Ini untuk
memeriksa apakah karakter DX sama dengan karakter SY ini untuk menambahkan indeks Y ke variabel I jika ada kecocokan. Kalau ini untuk menaikkan Y, sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya di sisi ini. Kita tulis saja tetapi tidak berpengaruh pada sisi ini. Jadi ini tuh teman-teman bisa digunakan atau tidak. Nah, jika ini berfungsi untuk mereset Y ke 0 jika tidak ada kecocokan. Lanjut, ini untuk mencetak string D. Nah, ini untuk mencetak hasil indeks karakter yang cocok. Nah, kurang lebih fungsi setiap baris program ini seperti ini ya teman-teman. Baik, kita selanjutnya akan memasuki ke bagian analisis dari hasil program ini. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan membacakan hasil analisa program dari program yang kita telah buat sebelumnya. Program ini dirancang untuk menganalisis dua string yaitu D dan S dengan tujuan untuk menemukan karakter-karakter dalam string D yang juga terdapat dalam karakter string S. Pertama, program akan mendeklarasikan string D yang berisi DC, DE, A, B, E, B dan string S yang berisi A, B, C, D, E. Selain itu, program ini juga akan menginisialisasi variabel i yang akan digunakan untuk menyimpan indeks dari karakter-karakter yang cocok. Program ini menggunakan dua loop bersarang, yaitu loop pertama berisi iterasi melalui setiap karakter dalam string D, sementara loop kedua berisi untuk melakukan iterasi setiap karakter dalam string S. Di dalam loop kedua ini, program akan memeriksa apakah karakter saat ini dari D yang diakses dengan indeks X sama dengan karakter saat ini dari S yang diakses dengan indeks Y. Jika ada kecocokan, program ini akan menambahkan indeks Y ke variabel I dalam bentuk string yang menunjukkan posisi karakter tersebut dalam string S. Namun terdapat beberapa kekurangan juga dalam logika program ini. Misalnya baris Y plus sama dengan 1 itu tidak memiliki pengaruh apa-apa karena loop kedua akan mengatur ulang Y pada setiap iterasi. Selain itu juga pengaturan ulang Y ke 0 itu dimulai dalam blok else juga tidak diperlukan karena loop kedua akan otomatis dimulai ulang pada iterasi berikutnya. Setelah semua karakter dalam D diperiksa, program akan mencetak string D dan hasil yang tersimpan di dalam I tadi yang sudah kita sediakan. Maka hasil I akan berisi indeks-indeks dari karakter dalam D yang ditemukan di dalam S ini. Jadi untuk hasil analisa program nomor 2 tadi kurang lebih seperti ini. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui hasil analisa dari program yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian pembuatan flowchart.
Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi membuat flowchartnya, hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Baik, kita akan bacakan hasil flowchartnya, yaitu flowchart ini dimulai dari start D sama dengan DC, DE, A, B, E, B, kemudian string S nya A, B, C, D, E, dan ininya 0, library-nya juga 0, dan kita akan menyimpannya di dalam string I. Selanjutnya kita akan menginisialisasi variabel X sama dengan 0. Lanjut, kita akan memasuki program ke X in range len D. Jika ini benar, kita akan langsung masuk ke Y sama dengan 0. Tetapi jika bagian ini salah, kita akan langsung mengeprintnya karena programnya tidak ada yang bisa masuk dan proses akan berakhir. Nah, jika selanjutnya yang tadi ini benar, kita lanjutkan untuk menginisialisasi string menginisialisasi range len S karena tadi yang D-nya sudah. Jika ini berhasil, kita akan lanjut untuk memasuki ke bagian D dan S-nya untuk disatukan tadi. Jika ini gagal, maka kita akan langsung masuk ke bagian library-nya dan datanya ditambah 1. Kemudian hasil X-nya ini akan menjadi plus dan kita akan melakukan perulangan kembali lagi ke loop ini. Dan kita akan mengeprint D dan I-nya dan proses akan berakhir jika itu tadi untuk perulangan Y in range len S-nya itu tidak berhasil. Nah, jika kita sudah masuk ke D sama dengan S atau kita sudah masuk ke bagian data dan library-nya, jika proses ini berhasil, kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu di bagian I sama dengan I plus string. Kita dimana akan mencetak I ini sebagai string. Kemudian kita akan menambahkan library-nya dengan menambahkan angka 1. Jika ini tidak berhasil, kita akan mencetak langsung ke bagian library-nya. Dan ini akan lanjut ke Y sama dengan plus ini. Jika yang ini benar tadi, kita akan langsung masuk ke bagian Y++ ini. Maka program ini selesai dicetak dan akan menghasilkan output sama seperti yang diinstruksikan. Baik, kurang lebih hasil flowchartnya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, itu dia tadi hasil penjelasan dari modul 3 Move to Front ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan semuanya. Terima kasih telah menyimak saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.